Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajri Palengka dari Prodi Perbankan Syariah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan dua makalah yang berjudul Gadai Dasarnya dan Peranan Fungsi dalam Perekonomian, dan yang kedua ada Zakat dan Fungsinya bagi Sosial Ekonomi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan materi mengenai gadai. Menurut bahasa, gadai berarti al-tusbut dan al-habsyah itu tetap kekal atau penahanan. Sedangkan gadai aturan menurut syariah adalah penyerahan harta benda sebagai jaminan hutang yang hak kepemilikannya dapat diambil ahli ketika sulit untuk menebusnya. Menurut ulama Syafi'iyah, gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang. Landasan hukum gadai yaitu ada tiga. Yang pertama ada Al-Quran. Ayat Al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum ala safari walam tajidu katiban farihanum ma'budah. Fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addil ladzi tumina amanatahu wa la takillaha rabba wa la ta'tumus sahada wa man ya'tumha fa innahu asimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, yang kedua ada Al-Hadis, yang menjadi landasan hukum atau dasar daripada akad gadai selain Al-Quran ialah beberapa hadis yang menjelaskan tentang akad, yaitu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menaguhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminannya. Baiklah, yang ketiga yaitu ada ijma. Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas. Baiklah, selanjutnya ada rukun dan syarat gadai. Rukun dan syarat gadai itu ada 4. Yang pertama, ijab kabul atau sikhat. Yang kedua ada orang yang bertransaksi atau akid. Yang ketiga adanya barang yang digadaikan atau mahrun. Yang keempat ada hutang, mahrun bih. Selanjutnya, memanfaatkan barang yang digadaikan. Dalam memanfaatkan barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada hutang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Ali, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hutang atau pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Hadis riwayat Harits bin Abu Husamah. Dan yang terakhir ada kegunaan gadai. Kegunaan gadai ialah memberikan kewenangan kepada penggadai melakukan
penjualan barang gadaian ketika diperlukan untuk pelunasan wajib hutang penggadai. Apabila penggadai menolak melakukannya, yakni tuntutan penggadai untuk menjual barang gadaian, hakim segera menetapkan keputusan membayar hutang atau menjual barang gadaian. Baiklah, mungkin itu saja materi tentang gadai yang dapat saya sampaikan. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang zakat. Zakat merupakan ajaran Islam yang menitik beratkan pada pemberdayaan dan perekonomian umat. Dengan berzakat, harta akan terbentengi dari bencana. Artinya, harta zakat akan menjadi tumbuh dan berkembang dengan kesuciannya. Harta zakat memegang peranan penting dalam pembagian kekayaan dalam masyarakat. Pentingnya zakat dapat dilihat kenyataan bahwa zakat telah digolongkan ke dalam pilar Islam. Zakat memiliki keistimewaan di berbagai bidang dan dapat diletakkan dalam berbagai hal. Selain sebagai poros dan pusat keuangan Islam, zakat juga sebagai pengaman sosial dan ekonomi. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan atau mendistribusikan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab atau batas minimal dalam waktu tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat guna menyucikan jiwa dan hartanya sesuai dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salawataka sakanu lahum. Wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadikan ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan selanjutnya ada asbabun nuzul. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah dan segolongan orang-orang lainnya. Mereka merupakan kaum mukminin dan mereka pun mengakui dosa-dosanya. Mereka mengikat diri di tiang-tiang masjid. Hal ini mereka lakukan karena ketika mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang tidak berangkat berjihad, sedang mereka tidak ikut berangkat. Lalu mereka bersumpah bahwa ikatan mereka itu tidak akan dibuka melainkan oleh Nabi SAW sendiri. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, inilah harta benda yang kami merintangi kami untuk ikut berperang. Ambillah harta itu dan bagi-bagikanlah serta mohonkanlah ampun untuk kami." Kemudian setelah ayat ini diturunkan, Nabi melepaskan ikatan mereka. Nabi kemudian mengambil sepertiga harta mereka, kemudian menyedekahkannya, kemudian mendoakan mereka sebagai tanda bahwa taubat mereka telah diterima. Baiklah, mungkin itu saja dua makalah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.